Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khiratul Aini dengan NIM 2012-9042 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan mempresentasikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada kurikulum 2013 kelas 4 tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasannya. Di sini saya mengambil satuan pendidikan dari SDS 11 Kutacane. Kelasnya yaitu kelas 4 semester 1. Saya mengambil tema 3 dengan judul Peduli Terhadap Makhluk Hidup dengan subtema 1 yaitu Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku, pembelajaran 1 alokasi waktu 1 hari. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada kompetensi inti atau KI. Kompetensi intinya yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengarkan, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya kita akan masuk pada kompetensi dasar atau KD dan indikator. Nah, untuk yang pertama yaitu kompetensi dasarnya 3.8. Memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Dengan indikator 3.8.1 yaitu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Nah, yang kedua yaitu kompetensi dasar 4.8, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Dengan indikator 4.8.1, melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Nah, yang ketiga yaitu dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Nah, yang keempat, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dan yang keenam dan terakhir, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pendekatan dan metode. Nah, pada kali ini saya memakai pendekatan saintifik, yaitu mengkomunikasikan dalam bentuk tulisan atau gambar. Metodenya yaitu pengamatan, penugasan, dan tanya jawab. Langkah-langkah pendekatan saintifik menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yaitu yang pertama mengamati yaitu observing, yang kedua yaitu bertanya atau questioning, yang ketiga mengumpulkan informasi mencoba yaitu experimenting, yang keempat mengasosiasi menalar atau association, dan yang kelima mengkomunikasikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada skenario pembelajaran. Pada kali ini saya memakai tipe model treated. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menetapkan keterampilan yang diuntaikan dalam pembelajaran keterampilan.
Yang kedua, memilih mata pelajaran yang cocok untuk dipadukan dengan model ini. Yang ketiga, mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat diuntaikan. Yang keempat, merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu. Nah, yang kelima, menetapkan keterampilan berpikir yang akan diuntaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan pembelajarannya. Kegiatannya yang pertama yaitu pendahuluan. Deskripsi kegiatannya yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Yang keempat, guru menyampaikan tahapan kegiatannya meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Nah, alokasi waktu untuk kegiatan pendahuluan yaitu 10 menit. Selanjutnya kita akan masuk kepada kegiatan inti. Kegiatan intinya yang pertama yaitu sebagai kegiatan pembuka, guru memperlihatkan serumpun padi kepada siswa. Nah, di sini siswa diajarkan untuk mengamati. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan. Nah, contohnya yaitu apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Nah, seperti itu. Yang ketiga, siswa kemudian saling mencocokkan jawaban kepada satu atau beberapa teman lain. Di sini siswa berdiskusi untuk menemukan perbedaan jawaban mereka. Nah, di sini adalah kegiatan mengkomunikasikan. Selanjutnya yaitu siswa diminta untuk memilih satu jenis tanaman yang sering mereka konsumsi dalam keseharian. Ini akan melakukan kegiatan communication. Selanjutnya, siswa diminta untuk membuat pertanyaan sebanyak mungkin tentang tumbuhan pilihan mereka. Ini termasuk dalam kegiatan mandiri. Selanjutnya, siswa diingatkan kembali tentang teks yang telah mereka baca di awal kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, siswa diminta untuk menuliskan 3 tahap pertumbuhan padi pada diagram yang tersedia. Ini termasuk dalam kegiatan mengeksplorasi. Selanjutnya, menggunakan diagram tersebut, siswa kemudian mendiskusikan bersama teman-temannya satu tahapan dari padi yang paling penting untuk dijaga keberadaannya. Ini siswa melakukan kegiatan collaboration. Selanjutnya, siswa kemudian membaca informasi tentang jawaban dari permasalahan yang telah mereka diskusikan, yaitu solusi untuk menjaga keberadaan tanaman padi. Nah, di sini siswa melakukan kegiatan menginformasikan. Selanjutnya, siswa kembali diminta untuk membuat banyak pertanyaan tentang tumbuhan pilihan mereka. Pertanyaan yang dibuat adalah tentang bagaimana melestarikan tanaman yang dipilih dan mengenai cara-cara menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Di sini siswa melakukan kegiatan mengeksplorasi. Selanjutnya, siswa mengamati gambar 3 kondisi geografis yang ada di buku, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Di sini siswa diajak mengenai kegiatan mengamati. Selanjutnya, siswa kembali diminta membuat pertanyaan tentang beragam hal yang ingin mereka ketahui tentang ketiga bentang alam tersebut. Di sini siswa masuk ke dalam kegiatan mandiri lagi. Nah, selanjutnya siswa menuliskan pertanyaan pada kolom yang tersedia. Selanjutnya, siswa mendiskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan bersama satu atau beberapa orang teman. Di sini siswa melakukan kegiatan gotong royong. Selanjutnya, siswa menuliskan perbedaan-perbedaan yang mereka temukan dalam ketiga batang alam tersebut. Nah, di sini siswa diajarkan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, siswa membaca informasi tentang karakteristik 3 bentang alam Indonesia, yaitu pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Di sini siswa mengajarkan kegiatan literasi. Selanjutnya, siswa mengisi tabel tentang karakteristik bentang alam tersebut berdasarkan informasi yang ada dalam bacaannya. Di sini siswa melakukan kegiatan critical thinking and problem solving. Selanjutnya, siswa kembali diminta membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam tempat tumbuhan pilihan mereka hidup. Yaitu di sini siswa melakukan kegiatan creativity and innovation.
Nah, yang terakhir, siswa menuliskan pertanyaan tersebut pada daftar pertanyaan mereka di awal kegiatan tadi. Untuk kegiatan inti, siswa memakan alokasi waktu 35 menit kali 30 JP atau jam pelajaran. Nah, selanjutnya yaitu mengenai penutupan. Kegiatannya itu penutupan. Deskripsi kegiatannya yaitu yang pertama, bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari, yaitu di sini siswa melakukan kegiatan inkreditas. Yang kedua yaitu bertanya jawab mengenai materi yang telah dipelajari. Nah, untuk mengetahui hasil ketercapaiannya materi. Yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Nah, yang keempat, melakukan penilaian hasil belajar. Yang kelima, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ini merupakan kegiatan terakhir untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Alokasi waktu untuk penutup yaitu selama 15 menit. Selanjutnya yaitu penilaian. Di sini terdapat kriteria dengan penilaiannya yaitu sangat baik diberi skor 4, baik diberi skor 3, cukup diberi skor 2, dan perlu pendamping diberikan skor 1. Nah, untuk kriteria yang pertama yaitu masalah keseimbangan lingkungan. Siswa diberikan skor 4 apabila ia mampu mengidentifikasi semua masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Ia diberi skor 3 apabila ia mampu mengidentifikasi sebagian besar masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Nah, ia diberi skor 2 bila mengidentifikasi hanya sebagian kecil masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Dan ia diberi skor 1 apabila belum mampu mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Nah, untuk kriteria kedua yaitu identifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Siswa akan diberi nilai 4 apabila mampu melakukan identifikasi dengan mandiri dan tepat. Selanjutnya, siswa akan diberi skor 3 apabila melakukan identifikasi dengan cukup mandiri dan cukup tepat. Selanjutnya, siswa akan diberi skor 2 apabila mampu melakukan identifikasi dengan kurang mandiri namun cukup tepat. Nah, siswa akan diberi skor 1 apabila belum mampu melakukan identifikasi dengan mandiri dan juga dengan tepat. Selanjutnya yaitu sikap rasa ingin tahu. Dengan kriteria sikap rasa ingin tahu, siswa akan diberikan skor 4 apabila tampak antusias dan mengajukan banyak ide dan pertanyaan selama kegiatan. Nah, siswa akan diberikan skor 3 apabila tampak cukup antusias dan terkadang mengajukan ide dan pertanyaan selama kegiatan. Selanjutnya, siswa akan diberi skor 2 apabila tampak kurang antusias dan tidak mengajukan ide dan pertanyaan selama kegiatan. Nah, siswa akan diberi skor 1 bila tidak tampak antusias dan perlu dimotivasi untuk mengajukan ide dan pertanyaan. Untuk penilaiannya yaitu penilaian atau skor sama dengan total nilai siswa per total nilai maksimal dikali 10. Nah, contohnya yaitu seperti total siswanya ada 6 siswa dan total nilai maksimalnya ada 12 dan dikalikan 10. Apabila siswa itu mampu menjawab segitu, nah hasilnya yaitu 5, berarti siswa tersebut mendapatkan nilai 5. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada penilaian. Terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu penilaian aspek sikap. Nah, ini terdiri dari prosedur penilaian yaitu selama proses pembelajaran dan setelah pembelajaran, teknik penilaian yaitu teknik non-tes, bentuk penilaian yaitu observasi, dan instrumen penilaian yaitu jurnal penilaian sikap yang sudah terlampir. Selanjutnya yaitu yang kedua, penilaian aspek pengetahuan. Dengan prosedur penilaian yaitu akhir pembelajaran, teknik penilaian yaitu teknik tes, bentuk penilaian yaitu tes tertulis, dan instrumen penilaian yaitu soal dan kunci jawaban. Untuk yang ketiga yaitu penilaian aspek keterampilan. Dengan prosedur penilaian yaitu dalam proses pembelajaran, teknik penilaian yaitu non-tes,
bentuk penilaiannya itu unjuk kerja, dan instrumen penilaiannya itu rubrik penilaian. Nah, untuk sumber dan media pada pembelajaran, saya menggunakan yang pertama buku pedoman guru tema 3 kelas 4 dan buku siswa tema 3 kelas 4. Ini merupakan buku tematik terpadu kurikulum 2013 yang terbit di Jakarta dengan penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Yang kedua yaitu saya mengambil video dari YouTube mengenai pembelajaran hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dapat dibuka pada link yang telah saya sertakan. Dan yang ketiga yaitu melalui aplikasi WhatsApp. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran pada kelas 4 semester 1 tema 3 subtema 1. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga ini dapat memberi manfaat bagi teman-teman yang ingin membuat RPP. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.